Di dalam setiap kesulitan, terdapat peluang tersembunyi yang menunggu untuk ditemukan. Ketika hidup menimpakan beban beruntun, seolah sudah jatuh di timpa tangga, kita memiliki pilihan. Tetap terperangkap dalam vibrasi rendah atau bangkit dan mengubah energi kita menuju frekuensi positif. Bagaimana Anda memilih untuk merespons kesulitan adalah kunci untuk membuka jalan menuju keberuntungan dan kebahagiaan. Ingatlah, bahkan di dalam kegelapan, seberkas cahaya dapat mengubah segalanya. Anda pasti sudah mengenal peribahasa, sudah jatuh di timpa tangga, yaitu di mana seseorang yang sudah berada dalam kesulitan atau kemalangan cenderung akan mengalami kesulitan lain yang beruntun. Misal, saat Anda berangkat kerja di pagi hari, tiba-tiba kendaraan Anda hampir diserempet kendaraan lain. Kemudian dalam hati, Anda jengkel dan mengumpat sepanjang perjalanan. Biasanya, Anda akan menemui kejadian-kejadian yang menjengkelkan juga sepanjang hari tersebut. Ini karena getaran atau frekuensi rendah yang dipancarkan dari diri atau tubuh menarik getaran atau frekuensi rendah berikutnya. Jika Anda mengalami hal tersebut, hendaknya hindari kata-kata caci maki dan umpatan walaupun hanya dalam hati. Putuskan segera energi negatif tersebut. Sebisa mungkin, segera ganti ke vibrasi positif. Yang tadinya Anda fokus kepada kejadian negatif, ganti dengan fokus kepada hal yang positif untuk menaikkan vibrasi Anda. Misalnya, walaupun terdapat kejadian yang kurang menyenangkan, Anda tetap bersyukur bahwa masih selamat dan tidak kurang satu apapun sampai tujuan. Dengan bahasa yang lebih positif dan optimis seperti ini, kita dapat mengubah suasana hati kita menjadi lebih baik dan fokus pada hal-hal yang positif dalam hidup kita. Konsep hukum ketertarikan atau Law of Attraction mengatakan, yang sama menarik yang sama. Getaran atau vibrasi yang rendah menarik getaran atau vibrasi yang rendah juga. Hal ini dapat mempengaruhi jenis energi atau getaran yang mereka tarik ke dalam kehidupan. Oleh karena itu, seseorang yang memiliki pemikiran dan perasaan negatif atau getaran rendah cenderung menarik pengalaman dan situasi yang serupa. Sebaliknya, dalam situasi orang yang sedang beruntung, seperti tiada henti dikejar keberuntungan dan kebahagiaan dalam hidup, hukum ketertarikan berlaku pula di sini. Karena getaran atau frekuensi tinggi yang dipancarkan orang tersebut menarik getaran dan frekuensi tinggi lainnya. Low vibration sangat berkaitan erat dengan bagaimana seseorang berpikir dan berperasaan. Vibrasi ibarat pemancar yang membentuk frekuensi tertentu. Secara sederhana, kita bisa mengartikan frekuensi sebagai gelombang. Setiap energi bergetar, dan getarannya itu memancarkan gelombang energi. Semakin banyak energi yang bergetar dalam gelombang, maka semakin tinggi frekuensinya. Semakin rendah frekuensinya, semakin sedikit energi yang bergetar dalam gelombang. Dengan kata lain, semua manusia dan materi semesta memiliki medan energi yang memiliki frekuensi getarannya sendiri-sendiri. Jika membahas tentang vibrasi, tidak terlepas dari seorang profesor yang bernama David R. Hawkins yang mengemukakan konsep bahwa perasaan atau emosi mempunyai level vibrasi dan energi yang berbeda. Berdasarkan penelitiannya, ia memetakan level energi dan membagi masing-masing emosi menjadi dua kelompok. Vibrasi tinggi masuk dalam kelompok yang dia namakan power, yaitu level energi di atas skala 200, di mana emosi bersifat menguatkan atau energi positif. Sedangkan level energi di bawah 200 adalah level energi negatif yang ia sebut sebagai force, yaitu emosi dan pikiran manusia yang memiliki tingkat energi negatif yang dapat membuat individu merasa lemah, tidak berdaya, depresi, marah, takut, dan tidak bahagia. Jika seseorang berada dalam tingkat vibrasi rendah secara terus-menerus, hal tersebut dapat mempengaruhi kesehatan mental, fisik, spiritual, dan kesejahteraan. Hal ini terjadi karena energi negatif atau vibrasi rendah dapat mempengaruhi sistem saraf dan hormonal kita, mengganggu keseimbangan alami tubuh, dan merusak kemampuan tubuh untuk menyembuhkan diri. Vibrasi rendah yang terpancar juga bisa berakumulasi sehingga seseorang merasa di satu dimensi di mana dirinya selalu merasa tidak beruntung atau dekat dengan kesialan. Karenanya, sangat penting bagi kita untuk menyadari tanda-tanda di dalam diri jika sedang ada dalam vibrasi rendah, sehingga kita bisa cepat menyadarinya dan segera keluar dari zona tersebut.
Adapun beberapa tanda yang bisa kita identifikasi, di antaranya perasaan hati tidak nyaman. Kita pasti pernah berada di suatu kondisi di mana merasa hati kita tidak nyaman. Suasana hati yang tidak nyaman adalah ciri kita ada di zona vibrasi rendah, di mana energi, pikiran, dan perasaan kita terpusat ke dalam diri sendiri, namun untuk sesuatu yang negatif, seperti meratapi diri, membandingkan diri, atau tidak menerima kondisi diri saat ini. Bisa karena kehilangan pasangan hidup, kehilangan sesuatu yang berharga, dan lain sebagainya. Bersedih karena kehilangan adalah sesuatu hal yang sangat wajar. Namun, jika Anda meratapi kesedihan secara berkepanjangan, hal ini akan menurunkan level vibrasi Anda. Ciri yang kedua yaitu sering merasa lelah. Jika Anda merasa lelah sepanjang hari, merasa kerap frustrasi, bisa jadi energi negatif sedang mengerumuni Anda. Sekalipun Anda memiliki banyak waktu untuk istirahat dan sudah Anda lakukan dengan baik tetapi tetap merasa lelah, ini bisa menjadi pertanda yang paling bisa dikenali. Vibrasi rendah terkadang berasal dari energi negatif yang berasal dari lingkungan terdekat kita, misal dari orang-orang di rumah kita sendiri yang memiliki sifat toksik. Negativitas harus dilawan dengan sikap positif. Walaupun tidak mudah, namun hal ini harus dilakukan apabila kita belum mampu keluar dari lingkungan yang memiliki energi negatif. Masalah datang bertubi-tubi. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, pikiran dan perasaan seseorang mempengaruhi energi yang mereka pancarkan ke dunia sekitar. Ini dapat mempengaruhi jenis energi atau getaran yang mereka tarik ke dalam hidup mereka. Oleh karena itu, seseorang yang memiliki pikiran dan perasaan negatif atau getaran rendah cenderung menarik pengalaman dan situasi yang serupa. Jika Anda dalam vibrasi rendah, Anda akan merasa masalah datang bertubi-tubi hingga Anda bertanya-tanya mengapa hal ini bisa terjadi. Tentunya, setiap orang yang hidup tidak lepas dari masalah, namun berbeda apabila kita selalu mengkondisikan diri dalam vibrasi tinggi. Seseorang yang dalam kondisi vibrasi tinggi menghadapi masalah dengan sebuah mindset bahwa hal tersebut adalah tantangan yang harus dipecahkan penyelesaiannya. Sehingga mereka justru sangat tenang menghadapinya dan memiliki solusi-solusi yang brilian. Sementara seseorang yang memiliki vibrasi rendah biasanya akan panik dalam menghadapi masalah yang justru sering salah dalam mengambil keputusan, sehingga justru memperburuk keadaan dan menambah masalah baru. Apabila detik ini Anda merasa berada dalam lingkaran masalah, maka terimalah, hadapi, dan belajarlah dari masalah tersebut serta yakin Anda mampu mengatasinya. Maka perlahan-lahan, energi Anda akan bervibrasi menjadi lebih baik dan meningkat serta mampu berpikir jernih. Dalam mengambil tindakan, terlalu menyesali masa lalu dan mengkhawatirkan masa depan, seseorang yang memiliki vibrasi rendah cenderung menghabiskan waktu untuk sibuk mengenang dan menyesali masa lalu. Di sisi lain, juga sering khawatir atas masa depan yang belum pasti terjadi. Momen-momen yang paling penting dalam hidup adalah saat ini. Masa lalu hanyalah kumpulan momen saat ini yang telah berlalu, dan masa depan merupakan kumpulan momen saat ini yang menunggu untuk hadir. Di dalam hidup, betapa keresahan kita akan sia-sia belaka karena masa lalu tidak akan dapat digariskan ulang. Maka yang bisa kita lakukan adalah mengoptimalkan power saat ini untuk mengubah masa depan yang lebih baik. Lakukanlah yang terbaik, nikmati prosesnya. Ciri selanjutnya yaitu jauh dari rasa spiritual. Satu hal tanda Anda pada vibrasi rendah yaitu jauhnya rasa spiritual dalam diri Anda. Seseorang yang memiliki vibrasi rendah akan merasa sangat malas untuk melakukan ritual-ritual ibadah, meditasi, dan lain sebagainya. Mudah sakit. Vibrasi rendah dapat mempengaruhi kesehatan mental, fisik, dan spiritual seseorang. Ketika seseorang berada dalam tingkat vibrasi rendah secara terus-menerus, energi negatif tersebut dapat menghasilkan berbagai masalah kesehatan seperti depresi, kelelahan kronis, kecemasan, dan bahkan penyakit fisik. Tubuh manusia memiliki sistem yang rumit, termasuk sistem saraf dan hormonal yang bekerja bersama untuk menjaga keseimbangan alami tubuh. Namun, ketika seseorang berada dalam tingkat vibrasi rendah secara terus-menerus, sistem tersebut dapat terganggu dan tidak bekerja dengan baik, yang dapat mengakibatkan berbagai masalah kesehatan.
Selain itu, energi negatif juga dapat mempengaruhi kemampuan tubuh untuk menyembuhkan diri sendiri. Ketika tubuh dalam kondisi stres dan ketegangan, produksi hormon stres seperti kortisol dan adrenalin meningkat dan dapat mempengaruhi kemampuan tubuh untuk memperbaiki sel-sel yang rusak dan melawan infeksi. Komunikasi menjadi buruk. Hal ini sangat sering dialami, namun jarang disadari bahwa hal ini bentuk dari efek energi negatif di dalam tubuh. Komunikasi buruk adalah ketidakmampuan untuk menyampaikan pesan dengan jelas dan efektif, sehingga pesan yang diterima oleh lawan bicara dapat disalahartikan atau tidak dipahami dengan benar. Ketika energi negatif ini terakumulasi di dalam tubuh, dapat mempengaruhi kemampuan seseorang untuk berkomunikasi dengan jelas dan efektif. Ketika seseorang merasa stres atau cemas, pesan yang ingin disampaikan mungkin tidak terorganisir dengan baik dan jelas. Hal ini dapat menyebabkan kesalahpahaman atau kebingungan pada lawan bicara. Ciri selanjutnya yaitu mudah mengeluh. Pengeluh sulit untuk menerima nikmat dan berterima kasih atas apa yang telah diberikan Tuhan. Pengeluh cenderung berada pada vibrasi rendah karena jauh dari rasa syukur. Hal ini karena mereka terlalu fokus pada masalah dan kekurangan dalam hidup, sehingga sulit untuk merasakan kebahagiaan dan keberuntungan dalam hidup. Lantas bagaimana agar menjaga vibrasi kita ada pada vibrasi tinggi atau vibrasi positif? Yang pertama adalah bersyukur. Syukur berada pada getaran tinggi dalam segala peta kesadaran David R. Hawkins. Ketika kita berada pada emosi getaran yang lebih tinggi, cinta, rasa syukur, harapan, kegembiraan, dan optimisme, energi yang dihasilkan dari emosi ini meningkatkan frekuensi getaran kita. Memiliki getaran yang tinggi berarti kita lebih selaras dengan impian dan tujuan kita. Kehidupan menjadi lebih mudah, kita menarik orang-orang yang positif, dan membuat keputusan yang lebih baik. Selanjutnya, bergerak aktif. Seseorang yang dalam vibrasi rendah cenderung kurang bergerak dan lebih diam atau malas. Ini dapat disebabkan oleh perasaan negatif seperti sedih, kecewa, atau merasa tidak bersemangat, yang dapat mempengaruhi motivasi dan energi dalam diri seseorang. Ketika seseorang mengalami perasaan negatif dalam dirinya, ia cenderung kurang termotivasi untuk melakukan kegiatan fisik atau bergerak. Ini dapat menjadi sebuah siklus yang sulit diputus. Olahraga dapat mempengaruhi vibrasi, emosi, dan energi dalam diri seseorang. Saat kita berolahraga, tubuh kita melepaskan endorfin, serotonin, dan dopamin, yaitu hormon yang dapat meningkatkan perasaan bahagia, mengurangi stres, dan kecemasan. Olahraga juga dapat membantu memperbaiki kualitas tidur, meningkatkan energi, dan mengurangi risiko penyakit kronis. Langkah selanjutnya, hindari musik negatif. Berhati-hatilah dengan musik yang didengarkan. Lirik lagu tentang kebencian, penganiayaan, yang mengandung sakit hati, patah hati, ketakutan, frustasi, semua itu mengirimkan pesan-pesan ke bawah sadar kita. Jika kita ingin menarik cinta, dengarkanlah lagu-lagu tentang cinta yang sejati, kasih sayang, atau cinta yang bahagia. Jika kita ingin kedamaian, dengarkanlah musik tentang damai dan relaksasi. Membersihkan rumah dan membuang barang yang tidak perlu. Setiap ruang di dalam rumah menyimpan energi, baik positif maupun negatif. Rumah adalah ruang kesatuan dengan banyak energi bertemu, perasaan, pikiran, emosi, bahkan objek tertentu yang menarik jenis energi tertentu. Membersihkan rumah dapat membantu membuang energi negatif, terutama jika kita membersihkan dengan niat dan kesadaran yang positif. Membuang barang-barang yang sudah tidak dibutuhkan, membersihkan area yang kotor dan berdebu, serta menata barang dengan rapi dapat menghilangkan energi negatif yang menumpuk dan membuka ruang untuk energi positif mengalir masuk. Selain memberikan rasa nyaman dan menyegarkan, dapat membantu memperbaiki suasana hati dan meningkatkan vibrasi positif dalam diri seseorang. Menjaga asupan makanan. Cara lain agar vibrasi kita tidak rendah adalah menjaga asupan makan dan minuman kita yang ternyata dapat memberikan dampak pada tubuh dan mood kita.
Jika Anda mengonsumsi makanan yang banyak mengandung bahan kimia atau terpapar pestisida, atau bahan makanan yang ditemukan dalam kemasan plastik, hal tersebut bisa menurunkan getaran Anda lebih rendah. Sebaliknya, konsumsilah produk organik berkualitas baik, buah-buahan segar, dan rasakan getaran energi tinggi menyebar ke seluruh tubuh Anda. Makanan yang sehat dan alami seperti sayuran, buah-buahan, kacang-kacangan, biji-bijian, dan makanan yang mengandung protein tinggi dapat menjaga keseimbangan hormon dalam tubuh, meningkatkan energi, serta kesehatan mental dan fisik secara keseluruhan. Hindari makanan yang tinggi gula, garam, dan lemak jenuh, atau makanan olahan yang diproses secara berlebihan yang dapat menyebabkan penurunan energi, merusak keseimbangan hormonal, dan mempengaruhi vibrasi dalam diri kita. Dalam perjalanan menjaga vibrasi kita tetap tinggi, kita dihadapkan pada sebuah kebenaran yang mendalam, bahwa kehidupan memberikan apa yang kita serap dari dalam. Dengan menyadari kekuatan saat ini dan memberikan ruang untuk transformasi positif, kita mampu mengarahkan langkah-langkah kita menuju kebahagiaan yang sejati dan keseimbangan yang berkelanjutan. Mari kita terus bersyukur, bergerak dengan penuh semangat, dan menjaga kebersihan hati serta lingkungan kita. Dengan begitu, kita membuka pintu untuk vibrasi yang lebih tinggi, menciptakan harmoni dalam diri dan sekitar kita. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Dalam video ini telah menguraikan pentingnya menjaga vibrasi positif dalam hidup kita. Dari menghargai saat ini hingga membersihkan energi negatif di sekitar kita, setiap langkah kecil dapat membuat perbedaan besar dalam kualitas hidup kita. Jika Anda menemukan informasi ini bermanfaat, jangan ragu untuk memberikan like, subscribe, dan tekan lonceng notifikasi untuk mendapatkan pembaruan terbaru dari kami. Mari kita bersama-sama menciptakan kehidupan yang lebih bahagia dan bermakna.